Mari Bapak Ibu kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran 18 ayat 1 sampai 27. Dan firman Tuhan. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel, umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Zipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku, dan telah menyelamatkan aku dari pedang Fir'aun. Ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku, mertuamu, Yitro, datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Fir'aun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Fir'aun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu.
takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang, dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Demikian. Silakan Ibu Sarma. Ibu Sarma. Bu Erida Tambunan, tolong diganti untuk Ibu Sarma. Iya, baik, saya akan membacakan Kisah 6 ayat 1-15 ya Pak. Iya, betul. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia.
Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikian, Pak. Terima kasih untuk para lektor, Ibu Nerliana dan Ibu Erida Tambunan. Dan selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan dengan judul Kabar Baik dari Israel. Silakan, Mr. Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Setiap kali kita menanti-nantikan Tuhan dengan harapan yang murni, hati yang tulus, saudara ya. Setiap hari, setiap saat Anda yang mendengarkan channel ini, Bun Pagi ini, ya baik yang di Bun Pagi Surgawi maupun di channel Joseph Paulsang maupun dimanapun, ya video ini dipotong-potong boleh ya. Saudara, setiap kita punya pergumulan hidup tentunya ya. Setiap kita punya masalah, setiap kita punya padang gurun. Ya, ada yang sedang melewatinya, ada yang sudah melewatinya, ada yang nggak lewat-lewat, saudara. Sudah 40 tahun nggak kelar-kelar padang gurunnya, kayaknya tak berujung ya. Ya, semua saudara kita sudah belajar sama-sama, responmu benar, selesai padang gurunya. Selesai sendiri. Bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu pintar, bukan karena kamu cerdik. Ya, untuk melewati padang gurun hanya perlu kamu respon yang baik, yang benar. Dan respon yang benar adalah kerendahan hati. Ya. Begitu kamu rendah hati, padang gurun cepat berlalu, saudara ya. Begitu kamu disiplin, rohmu disiplin, padang gurun cepat berlalu. Ya, nggak perlu panjang-panjang, sudah bolak-balik diomongin. Ya, kalau harga dirimu masih dicicil, belum lunasi bayar, ya berarti kamu masih panjang padang gurunnya, saudara. Makin cepat-cepat lunasi bayar, padang gurun makin cepat selesai. Simple. Ketika lewat padang gurun, maka sampailah ke tanah Kanaanmu, tanah perjanjianmu. Apa tanah perjanjianmu? Tanah perjanjian saya adalah Eropa ini, Belanda ini tanah perjanjian saya, saudara. Kalau sudah di tanah perjanjian, jangan bikin rese, saudara ya. Tahu dirilah, ya. Kita sudah dikasih baik sama Tuhan, jangan tersinggungan. Ya, jangan ngurusin perkara-perkara sampah, saudara ya. Saudara, kita dapat kabar baik dari Israel, ya. Sudah kita nubuatkan dari tahun lalu, ya. Saya nggak mau cerita politik pagi ini, tapi Anda sudah tahu, kita nubuatkan tentang Israel, tentang Capres, Prabowo, dan banyak hal ya. Kita sudah nubuatkan dan semua terjadi persis sesuai dengan
apa yang Tuhan taruhkan pada komunitas ini. Tepat semuanya sesuai dengan tuntunan Tuhan. Namun ada kabar lebih baik lagi, akan segera terrealisasi hubungan diplomatik Israel dengan Indonesia, saudara ya. Akan segera terrealisasi. Kalau itu benar-benar terrealisasi, maka akan menghalau semua kutub dari Indonesia, saudara. Bukan karena klinik, saya tidak percaya klinik-klinik ya, saudara ya. Tetapi adalah sebuah alasan yang sangat logis, ekonomis, ya realistis, ya. Bukan masalah cita klinik, enggak ya, saudara ya. Dan itu akan segera terjadi. Info sudah kita bicarakan dari tahun lalu, ya dari tahun lalu sudah kita bicarakan, sudah saya kasih tahu ke Anda semuanya, semua bukti-bukti A1-nya, dan ada tambahan banyak bukti lagi, saudara ya. Dan hari ini, sebetulnya bukan hari ini ya, kira-kira awal Februari ya, awal Februari atau pertengahan Februari lalu ya, kita dapat berita yang menarik dari Israel. Nanti kita akan bikin live-nya mungkin kalau nggak nanti malam, hari Selasa ya, kita bikin live-nya ya, saudara ya, update dari Israel. Luar biasa ya, bagaimana kita akan segera buka hubungan diplomatik ya, dari mulai konsulat, dari mulai kantor dagang, konsulat, nanti berkembang menjadi kedutaan ya. Kita semua terus berharap yang terbaik buat hubungan Indonesia-Israel, sehingga kita semua mendapatkan manfaatnya, saudara. Dan saudara yang luar biasa, bagaimana berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam komunitas kita, sehingga kita membutuhkan banyak sekali pengurus, kita butuhkan aktivis, ya, untuk aktif di dalam bukan aktivitasnya, tetapi bagaimana kita bisa saling melayani di dalam komunitas. Nah, di dalam saling melayani di dalam komunitas, maka kita bisa berlatih setiap hari, melatih besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Yang penting ketika kita beraktivitas, berinteraksi, jangan tersinggungan. Ya, harga diri harus sudah lunas dibayar. Kalau belum lunas dibayar, bayar tapi nyicil, ya kamu pasti tersinggungan. Nanti kamu mati ditanyain, udah lunas belum cicilannya? Bukan cicilan motor, cicilan harga dirimu, saudara. Bukan cicilan motornya, cicilan harga dirimu sudah lunas belum? Ya, harga dirimu berapa sih? Harga murah saja masih dicicil, saudara. Mau ya beli kontan, ya. Hargamu sudah lunas dibayar. 1 Korintus berapa? Nanti malam. Ayo, dibaca itu loh. Hargamu sudah lunas dibayar. Ya, hargamu sudah lunas. 1 Korintus 6 ayat 20. Bunyinya bagaimana? Amin. Sebab kamu telah dibeli, hargamu lunas dibayar. Saudara ya, kamu sudah dibeli, harganya lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 20. Maka di dalam berinteraksi kamu harus ya dengan sikap hati apa, saudara? Sorry, sudah lunas. Kalau kamu masih dicicil ya karepmu, saudara. Ya, kalau kamu masih cicilannya masih banyak ya karepmu, saudara. Kalau kita mah sudah lunas, saudara, makanya kita nggak mau kredit lagi. Sorry, saudara ya. Memang kita cowok apaan? Kredit terus, saudara ya. Harga dirimu udah lunas belum? Ayo tanya semua. Yo, tanya suami-suami, tanya istrinya, istrinya tanya sama suaminya. Hargamu udah lunas dibayar belum, Pak, Ma? Wah, sudah gundulmu peang, masih cicilan aja nunggak terus, saudara. Bagus nggak ditarik sama debt collector kamu, saudara. Debt collectormu ya iblis itulah nanti. Kalau kamu nggak lunas-lunas, bayar tapi nyicil, nunggak terus, debt collectormu iblis nanti, saudara, ditagih nanti sama setan kamu. Bagus kalau nggak ditarik, saudara ya. Iya, bagus kalau ditarik, maksudnya mati, saudara ya. Jangan sampai kamu mati, hargamu belum lunas dibayar, saudara. Hati-hati kamu, saudara ya. Hati-hati ya. Hati-hati.
Saudara, kita lihat bagaimana ya manajemen itu penting ya di dalam sebuah komunitas. Ya nanti komunitas akan belajar Rick Warren ya. Saya nanti akan ajari Anda semua ya, bukan cuma pengurus, tapi saya akan ajari Anda semua Rick Warren ya dari bukunya Purpose Driven Church ya, bukan Purpose Driven Life ya, tapi Purpose Driven Church ya. Beda ya, bukan Purpose Driven Life. Purpose Driven Life itu saya kurang suka buku itu, saudara ya. Tapi Purpose Driven Church itu bagus sekali ya. Bagaimana kita membangun komunitas yang di-drive, yang sebuah komunitas yang dikendalikan oleh sebuah tujuan, saudara. Bukan karena kebanyakan aktivitas, capek, saudara. Bukan karena aktivitas banyak, bukan karena kita kebanyakan program, bukan. Tapi kita punya satu tujuan. Karena ada tujuan, maka kita bawa komunitas itu ke sana, saudara. Dan tentu itu membutuhkan sumber daya yang luar biasa. Bukan cuma dana, saudara. Dana kita ada. Puji Tuhan. Kamu tidak perlu jualan resoles dulu kalau mau pelayanan di sini, saudara. Kalau Anda mau besok, dadak jualan celana dalam dulu. Itu celana dalam merek Nabi 26. Untung kamu tidak disuruh jualan celana dalam dulu Nabi 20, N26. Apa jualan utang dulu, saudara ya. Ngomong gitu, iya saya ngomong daripada jualan lemper sudah klasik, saudara ya. Jualan lemper, resoles, jualan bacang sudah klasik, jualan utang N26, saudara, jualan cawat N26. Oke, saudara ya, maksudnya kita bukan nyombong, saudara ya. Anda di sini kita melayani sama-sama, ya kamu tidak perlu disuruh cari dana dulu, tidak perlu sampai kamu harus mau bikin apa kita capek dulu, enggak. Semua dana tersedia dari Tuhan melalui masyarakat ini, saudara ya, melalui rakyat ini, dana tersedia dengan melimpah. Oh iya, jangan kita meremehkan, ya makanya manajemen itu penting. Kita ada perluasan manajemen yayasan. Dan semua orang-orang di yayasan ini, ya yang diinginkan adalah satu, integritasnya, saudara. Anda semua yang terlibat di dalam komunitas kita, yang menjadi pengurus, baik yang namanya tertulis di akta notaris maupun yang tidak, maupun full-timer yang dibayar, maupun Anda sebagai volunteer, sukarelawan. Integritas, saudara, yang kita butuhkan. Integritas, kredibilitas, dan kapabilitasmu, saudara. Integritasmu ya, saudara, bagaimana kamu mengabdi dengan sungguh hati kepada komunitas ini, saudara. Wah, tapi ini kan memuliakan namanya Pak Paul. Oh iya, saudara, dengan sendirinya. Oh, YouTube-nya aja namanya Joseph Paul Sang, saudara, lagi mana? Saya juga nggak bermaksud begitu, ya kan? Kita kan juga nggak bermaksud begitu, tiba-tiba saya mendadak tenar dan saya melihat ada kesempatan ya kita membangun komunitas ini. Tetapi bukan nama saya yang dipermuliakan, saudara ya. Karena pada kenyataannya ya kita tahu ya ini adalah bukan masalah nama Tuhan dipermuliakan, bukan. Ini untuk kebaikan kita bersama, saudara. Kalau kamu hanya gara-gara lah nanti nama si Paul yang terkenal, terus kamu nggak mau nolong sesamamu, ya itu pilihanmu juga, saudara ya. Ya aku bisa nolong orang lain, ya terserah. Ya kan, kamu bisa menolong orang lain tanpa komunitas ini. Ya nyatanya banyak yang kejeblos, sudah terbukti. Nah itu kasusnya Rasi itu, ya sampai 100 juta itu orang Kristen banyak ketipu itu ya. Murtadin abal-abal yang jadi Islam lagi itu kan. Murtadin baru seminggu dibaptis sama grupnya bom-bom, balik lagi, saudara ya. Makanya bergabung dengan komunitas ini. Kenapa? Karena kita semua akuntabilitasnya jelas. Ya, kita sangat hati-hati, prudent. Kita bergerak dengan prudent, saudara. Hati-hati. Ya, kita selalu melihat. Ya, kenapa Tuhan tempa saya sebagai gembala Anda? Saya ditempa dengan berbagai macam hal yang jahat, hal yang tidak baik, saudara. Saya ditempa dengan berbagai macam intrik, kebusukan-kebusukan. Ya, makanya saya prudent, saudara. Saya hati-hati. Saya ngebayangin saya orang jahat. Dan saya membayangkan kalau orang itu jahat bagaimana. Bukan terus kalau dia jahat bisa kita ini, itu namanya sombong. Saya tahu, saudara, rasanya jadi orang jahat seperti apa.
otak kriminal, the criminal minds itu seperti apa. Saya ngerti, saudara. Makanya kita kelola komunitas ini dengan prudent, dengan cinta, supaya jangan nanti gegeran di belakang. Kita gegerannya di depan, tidak benci, tidak dendam. Tapi kalau gegeran di belakang, bisa bunuh-bunuhan, saudara. Ya, makanya komunitas ini harus dikelola dengan integritas yang tinggi, dengan hati yang tulus dan murni, apapun masalah yang sedang kamu hadapi. Ya, begitu masuk dalam komunitas, kita melayani di dalam komunitas, tanggalkan semua intrik politik, masuklah di dalam ketulusan hati, masuklah di dalam integritas yang tinggi, saudara. Ya, tanggung jawabkan semua aktivitas dan laporan keuangan. Ada integritas, saudara ya, jangan menyepelekan. Karena tanggung jawab sekecil apapun yang Anda pikul, walaupun cuma jadi pembaca doa di embun pagi, doamu itu menyembuhkan yang sakit, doamu itu berkuasa. Kamu tidak tahu malam ini orang lagi mau bunuh diri, tiba-tiba dengar doamu, dan dia mengurungkan niatnya nggak jadi bunuh diri. Kamu tidak ngerti, saudara. Saya pernah mengalami masa putus asa pengen bunuh diri. Ya, saya cari channel Kristen, ya, yang jam 4 pagi cuman ada si Romeo Sahartian, saudara. Saya cuma dengar Romeo Sahartian itu saja. Disitulah saya mulai senang pakai apa namanya dengan budaya Yahudi dan Ibrani, saudara. Walaupun saya tidak ngerti yang dia ngomong, saudara ya. Saya tidak ngerti yang dia ngomong, tikun olam apa segala. Saya baru ngerti sekarang, saudara ya. Itu satu-satunya channel yang buka jam 4 pagi waktu itu, saudara, saya dengarkan dari sebuah radio itu ya. Aduh, itu saat pagi-pagi itu lagi orang mau bunuh diri, saudara. Makanya Anda jangan meremehkan ketika Anda disuruh baca doa. Waktu doamu dipanjatkan, ada orang mau bunuh diri, tidak jadi itu, saudara. Dengar doamu. Ya, jadi sekecil apapun menurutmu itu hal yang remeh, lakukan dengan segenap hatimu, dengan integritas. Mungkin kapabilitas nyampe, kredibilitas, tapi integritas itu kita semua punya, saudara. Integritas itu kita semua bisa bangun. Masalah kapabilitas itu mahal, kamu kudu latihan, kamu kudu sekolah, kudu belajar, kudu training, segala macam. Tapi integritas itu bisa kamu bangun setiap hari dengan kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi, dengan rasa memiliki, bukan kemilikan, tapi rasa memiliki bahwa ini untuk kita, ya, bahwa ini bukan untuk Joseph Paulusan, bukan untuk kemuliaan namanya Nabi kedua, jauh karena dari itu, tapi ini semua untuk saudara, untuk kita saling membantu supaya jangan ada orang miskin di tengah kita. Nggak usah muluk-muluk demi kemuliaan Allah, akusi, saudara, ya, supaya kita bisa saling membantu. Walaupun ketika kemudian kita semua saling memberkati, dengan sendirinya nama Tuhan dimuliakan, saudara. Tapi nggak usah sok-sok jual memuliakan nama Tuhan. Kita faktanya kita butuh saling membantu, kita butuh saling memberi, kita butuh saling melengkapi. Kalau ada yang sakit sampai tidak bisa membayar dokter, tidak bisa membayar rumah sakit, kita gimana caranya kita patungan. Kalau ada yang meninggal, pemakaman kita patungan. Ya, ayo saudara, kita semua komunitas ini kita bangun dengan integritas. Setiap orang dari kita membangun integritas, ya, integritas, kesatuan hati, kekompakan, tekad yang bulat. Jangan sampai ada orang susah di antara kita, jangan sampai ada orang yang tidak bisa bayar sekolah, tidak bisa makan, tidak bisa bayar rumah sakit, ya, yang meninggal sampai bingung, tidak ada perhatian. Dari mulai dana, doa, tenagamu, saudara, itu semua penting. Terlibatlah di dalam komunitas ini dengan integritas yang tinggi. Karena ketika kamu setia, ada integritas di dalam pelayananmu, Tuhan akan tambahkan lagi, saudara. Tuhan akan perbesar lagi takaran hidupmu, saudara. Ya, Tuhan akan berikan pengurapan. Makanya para diaken itu bukan cuma jadi pengurus doang, saudara. Mereka sambil bagi-bagi makanan, mereka sambil menyembuhkan, banyak mujizat terjadi, saudara. Jadi kalau Anda nanti diminta sama ketua kita, Ibu Cinta, ya, untuk jadi tim besuk, kalau Anda punya waktu, ayo, saudara, jadi tim besuk. Doamu itu bisa sembuhkan orang, nanti kamu akan melihat
Ya, kamu kan bahagia melihat kamu berdoa orangnya sembuh, saudara. Ketika kamu doakan orang, orangnya dipulihkan, ya. Aduh, saudara, kamu tidak tahu bahagianya ketika kamu berdoa orang itu udah porak-poranda kemudian dipulihkan. Bahagianya itu luar biasa, saudara, doamu itu begitu ya. Dan kamu sendiri pun karena kamu menyalurkan berkat, hidupmu pun diberkati, saudara. Ya, para diaken ini bukan diaken sembarangan, mereka tuh diaken-diaken yang berintegritas sehingga mereka doanya pun penuh mujizat, saudara. Kita ini kan adalah komunitas diakonia, sama persis dengan Kisah Rasul 2, sama persis dengan Kisah Rasul 6 yang tadi Anda baca. Kita ini adalah sebuah komunitas diakonia, komunitas sedekah. Maka ketika kita sudah bersedekah satu sama lain, Tuhan akan ambil bagiannya. Setiap doa-doamu dan doa-doaku dijawab dari surga, saudara. Katakan amin dong. Karena integritas, jangan asal-asalan. Kayak Anania Safira. Asal-asalan, saudara ya. Lakukan dengan kesungguhan hatimu, layananmu di sini, di komunitas ini. Maka Tuhan akan jawab semua doamu, saudara. Ya, karena kalau kita sudah lakukan bagian kita, maka Tuhan akan lakukan bagiannya, yaitu hal-hal yang mustahil yang dikaruniakan kepada kita, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati.